Perkenalkan, nama saya Susan, NIM 1810416627, kelas A2 Pagi Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memasuki pasar luar negeri atau internasional. Cara memasuki pasar luar negeri atau internasional, permulaan mengekspor bagi kebanyakan bisnis. Yang kecil dan perusahaan non-dagang terdiri dari penerimaan pesanan yang tidak dicari dari suatu pelanggan di luar negeri. Dari permulaan yang nyata-nyata kecil seperti itu dapat dibangun kerajaan. Sebagai contoh, ekspor Toyota ke Eropa dimulai sejak tahun 50-an atas. Prakarsa seorang pengecer mobil Denmark yang pergi ke Jepang untuk membeli beberapa kendaraan sebagai pencobaan akan mendapatkan suatu bagian. Pada waktu pesanan yang tidak dicari jumlah meningkat, perusahaan yang bersangkutan akan mendapatkan suatu bagian ekspor yang menuntut perhatian yang makin besar dari manajemen karena ekspor menjadi suatu bagian integral dari bisnis. Tentu saja kecenderungan untuk tetap duduk dan menunggu pesanan menjadi berkurang. Perusahaan mulai berpikir tentang menggali pasar luar negeri secara aktif. Langkah pertama dalam proses ini adalah cukup tentatif. Perusahaan dapat mengupah seorang manajer ekspor untuk mengurus pekerjaan tata usaha, menambah staf bila pekerjaan bertambah. Misalnya, apabila penjualan ekspor tumbuh dan barangkali pada suatu waktu, pengembangan suatu divisi penjualan ekspor sepenuhnya. Tetapi biasanya proses ini memerlukan beberapa tahun. Selama tahun-tahun itu, kelompok yang mengekspor dari bisnis harus melakukan banyak urusan seperti misalnya pengiriman dokumentasi, keuangan, dan melayani agen penjualan di luar negeri. Satu tempat yang jelas untuk mencari penjualan lebih lanjut adalah di negara yang sudah menempatkan pesanan. Mungkin saja ada pelanggan lain dengan kebutuhan serupa dan secara relatif akan lebih mudah untuk menjual kepada mereka dengan mempertimbangkan kenyataan bahwa saluran distribusi telah terselenggara. Untuk para eksportir ke Jepang, Organisasi Perdagangan Luar Negeri Jepang, Japan International Trade Organization, JETRO, menyelenggarakan kantor di banyak negara di seluruh dunia dan dapat menyediakan informasi yang cukup spesifik atas dasar produk mengenai persyaratan di pasar Jepang. Penawaran harga menjadi perhatian langsung di calon eksportir. Meskipun yang masuk adalah pesanan yang tidak yang dicari, adalah masalah menawarkan harga yang benar. Persoalan adalah bukan harga optimal semakin besar biasanya. Perusahaan menginginkan untuk menutup resiko tambahan dengan menetapkan harga sedikit lebih tinggi dasar para domestik, atau bila tidak, bila pasar luar negeri dianggap merupakan potensi masa depan yang besar. Pemasaran adalah biaya, asuransi, dan angkutan. Dalam hal ini, penjualan ambil tanggung jawab atas 3 unsur biaya sampai suatu pelabuhan luar negeri yang ditunjukkan. Mungkin saja gudang pelanggan sendiri, ketersangkutan yang lebih sedikit, dinyatakan dengan CNF, dengan asuransi yang dibayar oleh pembeli. Pembayaran. Pada dasarnya terdapat 5 metode pembayaran: tunai di muka, rekening terbuka, konsinyasi, letter of credit, dan tagihan dokumenter. Tunai di muka adalah suatu pilihan yang memberikan beban yang berat pada pembeli dan harus dipergunakan hanya bila pesanan sudah terisi dan bisnis ekspor dinilai relatif tidak penting bagi penjual. Pendanaan disebabkan karena kesulitan bagi banyak pembeli dalam pembayaran tunai di muka dan banyak resiko yang bersangkutan dalam melakukannya. Pembiayaan suatu pembelian, contoh yang diberikan dalam gambar
menunjukkan bagaimana Bank Sol dalam kenyataan telah memberikan suatu pinjaman 90 hari kepada pembeli. Prosedur pengiriman. Dalam pengiriman barang di pasar internasional ada prosedur yang harus diperhatikan. 1. Diperiksa kelengkapan surat menyurat. 2. Melengkapi surat izin pengiriman barang. 3. Melengkapi pembayaran bea masuk. Di sini bea masuk berperan sebagai penambah devisa negara sehingga negara mendapatkan keuntungan dari proses perdagangan internasional yang telah dilaksanakan. Kesimpulannya, dalam memasuki pasar internasional kita mengenal ekspor dan impor perdagangan. Semua berada dalam lingkup pasar tradisional. Sehingga kita harus mengerti cara memasuki pasar internasional. Ada beberapa aspek yang harus kita ketahui dalam mengetahui pasar internasional. 1. Menemukan pasar luar negeri. 2. Menawarkan harga. 3. Pembayaran. 4. Pendanaan. 5. Prosedur pengiriman. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.